Pemirsa, bagi Anda, pemudik yang membawa buah hati, janganlah lengah memantau keberadaan putra-putri Anda. Karena di res area tol Jatingaleh, Krapyak, Semarang, seorang anak berusia 6 tahun tertinggal orang tuanya di sebuah toilet. Faisal, anak berusia 6 tahun ini tampak bingung dan tak banyak bicara saat petugas kepolisian menanyakan perihal keberadaannya di res area tol Jatingaleh, Krapyak, Semarang. Dengan kesabaran petugas, sedikit demi sedikit anak ini akhirnya bisa menceritakan tentang ia dan keluarganya. Biasanya pakai S atau Z? Nih, mama atau ibu? Mama ya, mama namanya Nisa. Putra keempat pasangan Paul dan Nisa ini kehilangan orang tuanya usai menyambangi toilet. Kondisinya anak ini habis dari kamar kecil terus keluar karena mencari mobilnya sudah tidak ada. Akhirnya anak ini menemui satpam terus diserahkan kepada kita. Setelah 4 jam kemudian, akhirnya orang tua Faisal yang melakukan perjalanan dari Tuban menuju Condet, Jakarta tiba di kantor Jasa Marga. Orang tua Faisal mengaku baru menyadari putranya tertinggal saat beristirahat makan di daerah Kendal yang berjarak kurang lebih 70 km. Sadarnya pas lagi mau makan? Di daerah mana sih tuh? Saya nggak tahu daerah sini. Ya? Sekitar Kendal atau Batang. Tadi daerah mana? Batang. Pokoknya 60-70 kilo lah. Nah, terus? Iya baru nggak. Jadi pas pada turun semua, aku kan ngunci mobil. Terus pas ngecek di ruang makannya nanya, Faiz ngajak turun gitu kan, aku pikir masih tidur. Loh gimana sih pun ngajak turun juga, pas ngecek itu ada di mobil, ngecek kan Faiz nggak ada. Peristiwa yang dialami Faisal sebaiknya menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk tidak lengah menjaga putra-putrinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Kebahagiaan menyelimuti keluarga Ridwan, ayah dari Cynthia, bocah yang menjadi korban penculikan anak pada hari Sabtu lalu. Meskipun sempat mengalami trauma, namun bocah 6 tahun itu kini sudah bisa berkumpul dan bermain bersama keluarga dan teman-temannya. Cynthia, korban penculikan di pusat grosir Cililitan PGJ Jakarta, kini telah berkumpul kembali bersama keluarga dan teman-temannya. Kebahagiaan terlihat tak hanya di wajah kedua orang tua Cynthia, namun juga di wajah tetangga dan teman-temannya. Menurut sang ayah, Ridwan, Cynthia kini sudah kembali ceria dan dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sebelumnya, ia sempat trauma setelah diculik selama 3 hari. Perbedaan, mungkin semenjak kemarin dia dibawa sama pelaku itu, emang dia nggak bisa main bareng sama anak-anak yang sebaya dia. Sekarang ya dia udah bisa main, mukanya udah ceria lagi. Itu aja sih. Sebagai rasa syukur kembali Cynthia ke keluarga, ayah dan ibunya mengadakan saweran kepada tetangga dan teman-teman di halaman rumah. Sementara hingga kini, polisi masih memburu pelaku. Polisi juga masih menelusuri identitas dan modus penculikan. Dari Jakarta, Suci Mentari, Nugroho, TV One mengabarkan. Cynthia mengaku saat diculik tidak mengalami kekerasan, namun ia dikurung dalam kamar selama 3 hari sebelum akhirnya dipulangkan Selasa pagi kemarin. Berikut penjelasan orang tua Cynthia. Kejadian itu kita coba nggak banyak tanya ya kan, cuman yang saya tanya di saat kejadian itu Tia berada di mana, di tempat Om katanya ya kan. Di sono Tia sama siapa? Sama Om ada temannya nggak ada, sama Tia doang sendiri sama Om berdua katanya. Emang Cynthia sempat dikasih makan di sono? Sempat, katanya kasih apa? Nasi? Bukan, Indomie katanya, mie instan kata dia ya kan. Emang Indomie rebus apa Indomie goreng? Indomie kuah, seperti itu aja. Baik, tidak ada cerita bahwa Cynthia dipukul, dimarahi seperti itu? Itu sempat saya tanya, Kak, emang di sono apa Om yang di sono itu yang bawa Tia itu orangnya gimana sih? Galak? Apa suka nyubit Tia? Suka mukul Tia? Enggak. Baik ya? Iya, Om baik. Kok Om baik kok? Kenapa Tia dikurung aja di dalam? Nggak ngasih jajan gitu? Nggak ngasih uang jajan buat jajan di luar? Enggak Om, Tia cuman di dalam aja. Cuman itu dong yang saya tahu dari Cynthia. Baik. Untuk ibunya, apa yang sempat
sampaikan Cynthia ketika memeluk ibunya pertama kali bertemu? Dia minta susu. Oke. Yang pertama kali dia minta susu sama minta kain yang buat mentilan dia susu. Terus dia bilang, saya kan pas peluk dia nangis. Dia bilang, Bunda jangan nangis, kakak juga nggak nangis kok. Jangan sedih Bunda, kan kakak udah datang. Kakak kangen sama Bunda. Dia cuma bilang itu. Langsung saya bawa ke dalam, langsung saya peluk, saya gendong. Dan waktu itu ketika kejadian, saya ingin kembali mengetahui sesungguhnya kronologi yang sebenarnya, versi Anda yang pada saat itu berada di pusat perbelanjaan bersama-sama, namun di lantai 3 kemudian Cynthia terpisah dari ayah dan ibunya. Mengapa bisa terjadi? Pas waktu hari itu kan karyawan yang jaga tempat saya itu lagi nggak ada, lagi pulang kampung. Jadi saya jaga sendiri, bawa anak 2 itu yang kecil sama Cynthia itu. Pas jam 4:30 Cynthia bangun tidur, dia minta makan. Habis minta makan dia minta main. Kita main ke atas sebentar katanya. Tapi pas waktu itu adanya pas lagi tidur, yang umuran 1 tahun itu lagi tidur. Dia bilang, Bunda, Tia mau main ke atas ya sebentar. Iya kak, tapi Bunda nggak bisa nemenin kakak, soalnya Bunda nggak bisa ninggalin adek lagi tidur. Ada gelagat dari seseorang ataupun beberapa orang yang mencurigakan yang mengintai tempat Anda berdagang ataupun mengintai Cynthia secara personal, karena dari rekaman CCTV yang mungkin sudah pemirsa juga saksikan dan juga Anda juga sudah lihat bersama-sama bahwa Cynthia tidak melakukan perlawanan sedikit pun, nampak tidak canggung, begitu akrab. Itu kalau untuk sifat mencurigakan itu kemungkinan enggak ya. Untuk persaingan dagang juga itu kemungkinan enggak. Apa rasa dendam apa itu juga mungkin enggak ya kan. Ini yang saya tanya langsung sama anak saya, kakak sebelum kenal om di permainan itu, emang kakak pernah kenal nggak main sama om itu? Enggak. Emang kakak kenal permainan itu baru kali? Iya baru kali itu aja dia jawabannya. Tapi untuk masalah ini sih enggak. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sampai malam ini masih diperiksa di KPK.